Apa yang akan kamu dengar ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah panggilan jiwa, getaran halus dari langit yang mengetuk lembut kesadaranmu. Jika kamu sampai di titik ini, itu artinya semesta sedang bergerak. Tuhan sendiri yang menuntunmu ke sini, melalui air mata, doa-doa yang tak terucap, malam-malam panjang penuh harapan, dan langkah-langkah kecil yang mungkin tak pernah kamu sadari, sedang membawamu ke arah takdir yang lebih tinggi. Tidak, kamu tidak sedang tersesat. Kamu sedang dijemput oleh takdirmu. Kamu sedang dipanggil untuk naik ke level berikutnya. Dan semua luka, keraguan, dan keterbatasan yang pernah kamu alami, kini mulai menunjukkan makna sejatinya. Mereka adalah batu pijakan menuju kelimpahan yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Tuhan sedang bergerak dalam hidupmu saat ini, bukan besok. Perubahan besar yang kamu doakan selama ini sedang turun dari langit, pelan tapi pasti. Inilah waktunya. Waktu di mana segala sesuatu yang pernah kamu perjuangkan akan mulai berbuah. Kamu tidak menonton atau membaca ini secara kebetulan. Ini adalah jawaban. Ini adalah tanda. Ini adalah pertemuan yang sudah dirancang secara ilahi. Maka sekarang, ambillah napas dalam-dalam. Buka hatimu lebar-lebar. Biarkan setiap kata dalam pesan ini masuk ke dalam relung jiwamu yang paling dalam. Karena sesaat lagi, kamu akan disadarkan bahwa malam tergelap dalam hidupmu hanyalah jeda sebelum fajar. Dan fajar itu adalah keajaiban yang bisa membuatmu menjadi kaya dalam semalam. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kirimkan sinyal ke semesta bahwa kamu benar-benar siap. Klik tombol suka sebagai bentuk keyakinanmu. Tekan tombol berlangganan agar kamu terus terhubung dengan pesan-pesan ilahi seperti ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan satupun pengingat dari surga. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar angka 77, sebuah kode semesta, simbol kesempurnaan dan pemenuhan, sebagai pernyataan terbuka bahwa kamu siap. Siap untuk menerima. Siap untuk diangkat. Siap untuk menyambut bab baru dalam hidupmu. Karena sekali lagi, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa terpilih. Dan ini adalah waktumu. Bagian 1. Waktunya telah tiba. Heningkan hatimu sejenak. Rasakan napasmu. Biarkan semesta berbicara melalui ketenangan yang mulai mengisi ruang hatimu. Karena sesungguhnya, ini bukan sekadar pesan biasa. Ini adalah sabda langit yang datang di waktu yang sempurna saat dirimu mulai lelah bertanya, kapan akan datang jawaban dari semua ini? Dan kini, jawabannya hadir. Bukan dalam bentuk suara lantang, tapi dalam bisikan lembut yang menggema dalam batinmu. Waktumu telah tiba. Mungkin selama ini, kamu merasa hidupmu berjalan di tempat. Doa-doa seperti menabrak langit yang tertutup. Harapan terasa semakin jauh, sementara kenyataan terus mengecilkan keberanianmu untuk bermimpi. Tetapi sesungguhnya, tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada perjuangan yang tak dilihat. Tidak ada doa yang tak tercatat di langit. Segala hal yang kamu lalui, dari luka hati yang tersembunyi hingga kesepian di malam-malam panjang,
Semua itu adalah bagian dari proses ilahi yang tidak pernah keliru. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah waktu. Ketika langit tampak diam, bukan berarti tidak ada gerakan. Justru pada saat itu, semesta sedang menyusun ulang jalanmu. Tuhan sedang menyiapkan kejutan yang akan membalikan keadaan dalam satu malam, dari cukup menjadi berlimpah, dari bertahan hidup menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Kamu bukan sekadar korban keadaan. Kamu adalah pribadi yang dipilih, disiapkan dengan penuh kasih untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu pikirkan. Ini bukan tentang kemewahan semata. Ini tentang kelimpahan yang membawa tanggung jawab ilahi, tentang menjadi saluran berkat, tentang bangkit dari kekurangan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk keluarga, komunitas, bahkan generasi yang akan datang. Apa yang dahulu hanya kamu bisikkan dalam doa, tentang ingin membahagiakan orang tua, membayar hutang, membuka lapangan kerja, membangun rumah ibadah, atau menolong anak-anak terlantar, itu semua bukan impian kosong. Itu adalah visi yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam hatimu. Dan Tuhan tidak pernah menanam sesuatu tanpa berniat untuk menumbuhkannya. Hari ini adalah penanda, sebuah titik balik. Alam semesta telah bergerak, roda takdir telah berputar. Kamu tidak lagi berdiri sebagai pribadi yang menanti, tapi sebagai pribadi yang dijemput oleh waktunya sendiri. Percayalah, waktumu bukan diundur. Waktumu sedang dipercepat. Maka berdirilah tegak dengan hati yang lapang dan jiwa yang terbuka. Ambil langkah pertama dalam iman. Ucapkan dalam hatimu, aku siap menerima panggilanku. Karena sekali kamu mengizinkan cahaya masuk, tidak ada yang bisa menghalangi langit untuk mencairkan dana surgawi yang memang diperuntukkan bagimu. Ini adalah waktumu. Ini adalah musimmu. Jangan ragukan lagi. Tuhan sedang bekerja dan keajaibannya sedang menuju ke arahmu lebih cepat dari yang pernah kamu bayangkan. Bagian 2. Kuasa percaya dan mengucap. Ada kekuatan yang tak terlihat, namun sangat nyata. Ia tidak bisa disentuh, tapi mampu menggerakkan langit. Ia tidak bisa diukur dengan logika, namun bisa membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Kekuatan itu bernama percaya. Ketika kamu percaya, kamu sedang menyelaraskan hatimu dengan energi semesta. Kamu sedang membangun jembatan antara dunia yang terlihat dengan yang tak terlihat. Kamu sedang menyalakan obor cahaya di tengah kegelapan yang dulu tampak tak berujung. Dan saat kamu mengucapkannya dengan keyakinan, saat itulah kekuatan itu menemukan salurannya. Bayangkan sebuah kata sederhana, aku siap menerima kelimpahan dari langit. Kata-kata itu, meski terdengar ringan, sejatinya adalah gema dari kedalaman jiwamu. Itu bukan sekadar pengulangan, itu adalah deklarasi. Sebuah izin yang kamu berikan pada semesta, bahwa kamu tak lagi menutup pintu rezeki dengan keraguan, melainkan membukanya lebar-lebar dengan iman. Dalam naskah-naskah spiritual terdahulu, kekuatan ucapan selalu dijadikan titik mula penciptaan. Alam semesta sendiri, dalam banyak ajaran kebijaksanaan kuno, diyakini lahir dari suara ilahi, dari satu kata yang diucapkan dengan penuh kuasa. Maka, jika semesta saja bisa tercipta dari kata, apalagi kehidupanmu,
Saat kamu mengatakan, "Aku diberkati, aku dipilih, aku layak untuk kaya," kamu bukan sedang bermimpi kosong. Kamu sedang menuliskan ulang naskah hidupmu. Kamu sedang mencetak ulang gelombang energi yang akan memantul kembali dalam bentuk kesempatan, ide, koneksi, dan pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Jangan remehkan satu kalimat yang lahir dari hati yang penuh keyakinan. Karena satu kalimat bisa mengubah arah angin hidupmu. Dan jangan malu untuk mengulanginya setiap hari. Ucapan adalah benih, dan pengulangan adalah air yang menyuburkannya. Semakin sering kamu mengucapkan kata-kata berdaya, semakin cepat buahnya akan bermunculan dalam realitasmu. Dan jika di dalam dirimu masih ada bisikan yang berkata, "Aku tidak pantas," lawanlah itu dengan lembut namun tegas. Katakan, "Aku pantas, aku diciptakan untuk berkembang, aku terhubung langsung dengan sumber segala kelimpahan." Karena sesungguhnya, yang membuat rezeki tertahan bukan kekurangan berkat, tapi keberadaan keraguan. Percaya bukan berarti menutup mata dari kenyataan. Percaya berarti melihat kenyataan, namun memilih untuk tetap berjalan dengan harapan. Percaya berarti tahu bahwa langit punya cara, bahkan ketika bumi sudah kehabisan logika. Saat kamu mulai percaya dan mengucapkannya dengan mantap, kamu mengaktifkan sebuah hukum kuno yang telah terbukti sejak zaman dahulu, bahwa apa yang kamu pikirkan dan ucapkan akan menjadi kenyataan. Inilah waktunya kamu berdiri dengan kepala tegak dan lidah yang berani menyatakan kebenaran ilahi tentang hidupmu. Aku adalah saluran berkat. Aku siap menjadi bukti bahwa keajaiban masih nyata. Aku akan menjadi saksi bahwa dalam satu malam, Tuhan bisa mengubah seluruh hidupku. Dan saat kamu menyatakan itu, semesta akan menjawab, "Akhirnya kamu percaya." Ingat, satu kata bisa memulai gelombang perubahan. Dan hari ini, kata-katamu adalah awal dari semua keajaiban yang akan segera tiba. Bagian 3. Mengalahkan suara negatif dan perang batin. Di balik langkah menuju kelimpahan, ada medan yang sunyi, namun begitu ganas. Medan itu bernama perang batin. Ia tidak tampak di permukaan, tetapi bergemuruh di dalam pikiran. Suara-suara kecil, namun tajam, yang berbisik pelan, "Kamu tidak layak, kamu sudah gagal, kamu terlalu kotor untuk diberkati." Dan justru, disinilah banyak jiwa hebat tersungkur. Bukan karena tak mampu, tapi karena percaya pada kebohongan-kebohongan yang menempel di dinding kesadarannya. Maka hari ini, mari kita hancurkan suara itu. Mari kita cabut akar keraguan dari dalam dirimu satu demi satu dengan cahaya kebenaran. Ketahuilah, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Dan Tuhan, sumber segala kasih dan cahaya, tidak memilih orang berdasarkan sejarah masa lalunya. Ia memilih berdasarkan potensi jiwa, bukan rekam jejak dosa. Jika kamu berpikir bahwa kelimpahan hanya untuk mereka yang tak bercela, maka kamu sedang mengunci pintu rezekimu dengan kunci yang salah. Tuhan tidak menunggu kamu menjadi suci tanpa celah. Ia hanya menunggu kamu membuka diri. Ia menunggu kamu berkata, "Aku tahu, aku pernah jatuh, tapi aku percaya Engkau tetap mengasihiku. Aku percaya
aku masih bisa bangkit. Dan saat itulah kemurahannya mengalir deras seperti sungai yang membasuh padang gersang. Jangan izinkan rasa bersalah mengikat kakimu. Jangan biarkan rasa malu membungkam suaramu. Karena semakin kamu menyimpan luka itu, semakin dalam ia menyakiti. Tetapi saat kamu berani melepaskannya, mengakuinya, dan mengampuni dirimu sendiri, saat itulah kamu mulai membebaskan dirimu dari rantai yang tak pernah Tuhan pasang. Ketika suara negatif datang lagi, dan percayalah ia akan datang, jawablah dengan lembut namun tegas. Katakan dalam hatimu, aku tidak sempurna, tapi aku dipilih. Aku tidak tanpa kesalahan, tapi aku disucikan. Aku tidak hebat, tapi aku diutus. Dan kamu akan melihat betapa cepat kegelapan itu mundur saat disinari oleh cahaya keyakinan. Perlu kamu tahu, keraguan bukan hanya rasa. Ia adalah senjata yang digunakan oleh energi negatif untuk menjauhkanmu dari takdirmu. Setiap kali kamu menyerah pada suara negatif, kamu sedang membangun tembok antara dirimu dan berkat yang sudah disiapkan di depan sana. Tapi hari ini, kamu punya pilihan. Dan pilihan itu adalah mengganti bisikan ketakutan dengan seruan iman. Jangan tunggu sampai semuanya sempurna. Jangan tunggu sampai kamu merasa layak. Mulailah dari tempatmu berdiri sekarang. Tuhan tidak menuntut kamu bersih sebelum Dia datang. Justru kehadirannya lah yang akan membersihkan dan menyucikan langkahmu. Kamu hanya perlu berkata, aku berserah, aku percaya, aku siap. Ingatlah satu hal ini, kamu dipilih bukan karena kamu pantas, kamu dipilih karena kasih. Dan kasih yang sejati tidak mengenal syarat. Maka jangan biarkan keraguan mencuri apa yang Tuhan ingin berikan. Jangan biarkan masa lalu menjadi bayangan yang membayangi masa depanmu. Hari ini, tegakkan kepala, luruskan punggung, tatap ke depan, dan katakan dalam hati, aku dimaafkan, aku dipulihkan, aku akan maju, dan tidak ada suara yang bisa menghentikanku. Karena begitu kamu mengalahkan musuh di dalam, tidak ada kekuatan di luar yang bisa menghalangi jalanmu menuju kelimpahan yang sudah menantimu. Bagian 4. Impian besar membutuhkan sumber daya besar. Di dalam hatimu ada impian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ia datang dari tempat yang dalam, dari bisikan jiwa, dari ilham yang tidak diciptakan oleh ego, tapi oleh sesuatu yang lebih tinggi. Mungkin itu adalah keinginan untuk membangun rumah bagi anak-anak yang terlantar. Mungkin itu adalah harapan untuk menciptakan usaha yang memberdayakan ratusan kepala keluarga. Atau mungkin hanya sederhana, ingin membuat orang tua tersenyum bangga di masa tuanya. Apapun bentuknya, impian itu nyata. Dan itu bukan khayalan. Itu adalah visi ilahi. Namun, satu hal yang sering kali luput kita sadari adalah ini. Impian besar membutuhkan sumber daya besar. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tidak pernah menanamkan visi yang tidak Dia siapkan untuk diberi perbekalan. Jika Dia menaruh ide besar dalam hatimu, maka Dia juga sudah menyiapkan jalur rezeki untuk mewujudkannya. Tapi seringkali kita mengira bahwa
rezeki hanya akan datang dalam bentuk kerja keras dan lembur berbulan-bulan. Padahal Tuhan punya cara yang jauh lebih agung. Ia bisa membuka pintu dari arah yang tak pernah kamu pikirkan sebelumnya, melalui orang yang baru kamu kenal, melalui ide yang datang saat kamu diam, atau bahkan melalui kegagalan yang ternyata adalah jalan pintas menuju kesuksesan. Jangan pernah merasa bersalah karena kamu ingin hidup berkecukupan. Jangan merasa berdosa karena kamu bercita-cita menjadi kaya. Kekayaan yang kamu cari bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk melayani lebih banyak jiwa. Tuhan tahu bahwa untuk mengubah dunia, kamu butuh dana. Untuk memberkati orang lain, kamu butuh kelimpahan. Untuk membangun sesuatu yang abadi, kamu tidak cukup hanya dengan niat baik, kamu butuh sumber daya. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah ruangan besar, dan di sekelilingmu ada peluang, proyek, dan harapan-harapan yang bisa kamu wujudkan. Tapi untuk membuka pintu-pintu itu, kamu memerlukan kunci yang bernama kelimpahan. Maka hari ini, biarkan hatimu percaya, Tuhan sedang memberimu kunci itu. Kamu tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup. Kamu tidak dibentuk hanya untuk membayar tagihan dan tidur dalam kekhawatiran setiap malam. Kamu diciptakan untuk menggenapi tujuan besar. Dan itulah sebabnya langit kini sedang mencairkan dana surgawi untukmu. Bukan untuk membuatmu tinggi hati, tetapi agar kamu bisa berdiri tegak dan berkata, "Aku siap menjadi alat bagi perubahan besar." Tidak ada impian yang terlalu besar jika yang menanamkannya adalah Tuhan. Tidak ada visi yang terlalu mewah jika yang merancangnya adalah Sang Sumber kehidupan. Bahkan jika kamu pernah gagal, bahkan jika kamu sedang terlilit hutang atau tidak punya penghasilan tetap, semua itu tidak menghalangi apapun. Karena yang akan bekerja kali ini bukan kekuatanmu, tetapi tangan ilahi. Dan saat kamu mulai membuka hati terhadap kenyataan bahwa kelimpahan adalah hakmu, bukan karena kamu tamak, tetapi karena kamu siap menjadi saluran berkat, maka semesta pun akan merespons. Peluang akan datang, arah akan dibukakan, dan dana surgawi akan mengalir bukan hanya kepadamu, tetapi melalui kamu. Ingatlah, impian besar membutuhkan fondasi kuat. Dan salah satu fondasi terpenting adalah keberlimpahan yang penuh tanggung jawab. Dan itulah yang sedang kamu masuki sekarang. Musim di mana langit berkata, "Aku memberkati kamu karena aku percaya kamu akan menggunakannya untuk kebaikan yang lebih besar." Bersiaplah. Impianmu akan segera memiliki sayap. Dan kamu akan menjadi saksi hidup betapa Tuhan tidak pernah main-main saat Ia menjanjikan kelimpahan. Bagian 5. Ujian menjelang terobosan. Sebelum fajar menyingsing, gelap biasanya menjadi lebih pekat. Sebelum keajaiban tiba, badai seringkali datang mengguncang. Inilah hukum alam semesta yang telah berlaku sejak dahulu kala, bahwa ujian terbesar selalu muncul sesaat sebelum terobosan paling luar biasa. Dan mungkin saat ini kamu sedang berada di titik itu, titik di mana segalanya terasa berat. Titik di mana kamu mulai bertanya, apakah semuanya akan benar-benar berubah?
atau aku hanya sedang berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Tapi dengarlah ini dengan hatimu. Jika hidupmu tiba-tiba penuh tantangan saat kamu sedang memperkuat imanmu, saat kamu sedang mulai percaya bahwa keajaiban itu mungkin, maka itu bukan tanda kegagalan. Itu justru adalah konfirmasi bahwa kamu sedang berada di ambang gerbang kelimpahan. Lihatlah sekelilingmu. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan. Mungkin hubunganmu dengan orang terdekat mulai goyah. Mungkin pengeluaranmu tiba-tiba melonjak dan kamu merasa seolah langit menutup semua pintu. Tapi tahukah kamu, itu bukan penolakan dari langit. Itu adalah proses penyaringan. Tuhan sedang menguji apakah kamu hanya percaya saat semuanya mudah, atau kamu tetap teguh ketika segala hal seolah tidak berpihak. Karena hanya mereka yang tahan dalam tekanan, yang layak menerima kelimpahan yang tidak bisa dibendung. Seperti benih yang harus terkubur dalam tanah gelap sebelum tumbuh, seperti kupu-kupu yang harus berjuang dari kepompong agar bisa terbang. Demikian pula jiwamu. Kamu sedang dilatih, bukan untuk dihukum, tetapi untuk dipersiapkan. Dan ingatlah ini, Tuhan tidak mengizinkan badai datang untuk menenggelamkanmu. Ia mengizinkannya untuk membawamu ke pelabuhan yang lebih besar. Kamu mungkin berpikir badai ini datang di waktu yang salah. Tapi tidak, ini adalah waktu yang tepat. Karena badai ini akan mempertemukanmu dengan peluang yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Bisa jadi, kamu bertemu dengan seseorang yang akan membantumu bangkit. Bisa jadi, kamu menemukan ide yang mengubah arah hidupmu. Bisa jadi, kamu akhirnya menemukan jalan keuangan yang mengangkat keluargamu dari keterpurukan. Terkadang Tuhan mengirimkan pertolongan dalam bentuk yang tidak kita sukai, dalam bentuk kehilangan, kegagalan, atau tekanan. Namun, dalam setiap kesulitan itu, ada tangan lembut yang sedang mengarahkanmu menuju keajaiban. Jangan menyerah, jangan berhenti, jangan biarkan air mata menghanyutkan keyakinanmu. Karena ujian ini hanyalah fase terakhir sebelum kemenangan. Ingat, Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi tanpa tujuan. Jika kamu diuji, itu artinya kamu disiapkan. Dan jika kamu disiapkan, itu artinya kamu akan ditinggikan. Maka hadapilah badai ini dengan kepala tegak. Ucapkan dalam hati, aku tidak akan lari dari ujian ini. Aku tahu di balik semua ini ada pintu berkat yang siap terbuka. Karena dalam waktu yang tidak lama lagi, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, inilah saatnya. Inilah mengapa aku harus melewati semuanya. Karena tanpa badai ini, aku tidak akan menemukan pelanginya. Dan pelangi itu sedang menantimu tepat di ujung ujian ini. Bagian 6. Siapkan dirimu, langit sedang terbuka. Sekarang wahai jiwa terpilih, waktunya telah benar-benar dekat. Langit sedang bergerak. Alam semesta tengah menyelaraskan diri. Getaran dari takdir yang besar sedang mengalir menuju hidupmu. Dan bukan hanya sebagai angan, bukan sekadar wacana, tapi dalam wujud nyata yang bisa kamu rasakan
sentuh, dan nikmati. Tuhan sedang membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Pintu-pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang siap. Pertanyaannya adalah, sudahkah kamu siap? Karena ketika langit mulai mencairkan dana surgawi, bukan hanya berupa uang, tetapi berupa peluang, relasi, ide, dan kekuatan batin, maka tidak ada lagi waktu untuk ragu. Kamu harus mulai mempersiapkan dirimu. Bukan nanti, tapi sekarang. Mulailah dengan hal-hal kecil. Rapikan keuanganmu walau masih terbatas. Belajarlah tentang manajemen harta meski kamu belum memiliki banyak. Bangun kedisiplinan walau belum ada yang menuntutmu. Karena langit tidak hanya mencari orang yang berdoa keras, tapi juga mereka yang siap menjadi pengelola berkat. Inilah saatnya kamu mengatur ulang cara berpikirmu tentang kekayaan. Kekayaan bukan musuh spiritualitas. Kekayaan adalah alat. Alat untuk memberkati. Alat untuk membebaskan. Alat untuk membangun jembatan antara impian dan kenyataan. Bayangkan suatu pagi, kamu membuka pesan masuk dan ada kabar bahwa proyekmu diterima. Atau tiba-tiba, seseorang dari masa lalumu kembali, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membuka jalan rezeki baru. Atau mungkin, ada ide yang selama ini kamu anggap remeh, akhirnya menjadi sumber penghasilan yang melimpah dan konsisten. Itu semua bukan dongeng, itu adalah kemungkinan yang nyata. Dan langit sedang menunggu satu hal saja, sinyal kesiapanmu. Jangan hanya berharap datangnya keajaiban, tetapi bangunlah kapasitas untuk menampungnya. Karena berkat tanpa kesiapan hanya akan berubah menjadi beban. Namun berkat yang diterima oleh jiwa yang matang akan menjadi aliran kehidupan bagi banyak orang. Dan saat itu tiba, orang-orang akan bertanya, bagaimana kamu bisa berubah begitu cepat? Bagaimana kamu bisa bangkit dari bawah dan langsung melesat ke atas? Biarkan buah hidupmu menjawab pertanyaan itu. Biarkan cara kamu memberi, mengasihi, dan berbagi menjawab lebih lantang daripada kata-kata. Biarkan Tuhan yang ditinggikan melalui perubahanmu. Ingat, kamu bukan diciptakan untuk berjalan sendirian di gurun. Kamu sedang dipanggil untuk berlari di padang kelimpahan. Dan langkah pertama dimulai sekarang. Dari hati yang percaya, dari tindakan yang sederhana, dan dari keberanian untuk berkata, aku siap. Jadi, siapkan dirimu, wahai yang terpilih. Karena langit tidak hanya menurunkan hujan berkat. Langit sedang membuka bendungan kelimpahan. Dan kamu, ya kamu, adalah saluran yang telah ditentukan untuk menampung dan menyalurkannya bagi dunia. Bagian 7. Saatnya menjadi saksi keajaiban. Bayangkan satu malam yang tampak biasa. Langit masih gelap, bintang-bintang bertaburan diam. Udara malam dingin membalut tubuhmu, dan detak hatimu pelan tapi penuh harap. Lalu tiba-tiba ada yang berubah. Pagi itu, kamu membuka mata dan dunia tidak lagi sama. Bukan karena kamu bermimpi, tapi karena keajaiban benar-benar telah mengetuk pintumu. Inilah yang sedang disiapkan untukmu. Bukan angan kosong, bukan sekadar motivasi sesaat, melainkan kenyataan surgawi
yang siap menembus batas logika manusia. Mungkin kamu tidak tahu dari arah mana datangnya. Mungkin kamu bahkan tidak bisa menebak caranya. Tetapi kamu akan tahu saat itu terjadi karena hatimu akan bergetar. Air matamu akan mengalir bukan karena luka, tapi karena syukur yang tak bisa ditahan. Dan kamu akan berbisik lirih, ternyata benar, aku dipilih, aku dicintai, aku dijawab. Tuhan memang bisa mengubah segalanya hanya dalam satu malam. Lihatlah sejarah manusia. Begitu banyak kisah yang bermula dari kekosongan, lalu tiba-tiba berubah menjadi kemuliaan. Seseorang yang dulu hidup dalam keterbatasan, kini menjadi tangan yang memberi. Seseorang yang semula tidak diperhitungkan, kini menjadi cahaya bagi banyak kehidupan. Bukan karena mereka istimewa, tapi karena mereka percaya. Dan hari ini, kamu ada di titik yang sama. Titik di mana langit menunggu kamu mengucapkan satu kalimat penuh keberanian. Aku siap menjadi saksi keajaiban. Jangan remehkan kekuatan kesiapan. Karena kesiapan itulah yang membuka portal berkat. Itulah yang memberi sinyal kuat ke semesta bahwa kamu bukan hanya ingin, tapi juga siap menerima dan mengelola. Lihatlah tanganmu. Tangan ini tidak hanya untuk bertahan hidup. Tangan ini akan menjadi alat yang membangun kembali harapan, menghapus air mata banyak orang, dan menulis ulang sejarah keluargamu. Apa yang dulu runtuh akan dibangun kembali. Apa yang dulu pahit akan berubah menjadi manis. Apa yang dulu kamu sebut mustahil akan menjadi bukti bahwa Tuhan masih bekerja. Ketika kamu menerima kelimpahan itu nanti, ingatlah untuk tetap rendah hati. Karena kekayaan sejati bukan hanya soal angka dan harta, tapi tentang seberapa banyak kehidupan yang bisa kamu sentuh. Seberapa banyak doa orang lain yang bisa kamu bantu wujudkan. Seberapa banyak luka yang bisa kamu ubah menjadi senyuman. Dan saat dunia bertanya, apa yang terjadi padamu? Kamu akan menjawab dengan tenang, aku hanya mengikuti suara langit. Aku hanya percaya saat semua orang ragu. Aku hanya berjalan ketika yang lain diam. Dan saat itu, kamu akan tahu bahwa kamu bukan sekadar penerima berkat. Kamu adalah pembawa cahaya. Jadilah terang itu. Jadilah bukti hidup bahwa keajaiban masih nyata. Karena bagianmu dalam sejarah besar dunia ini baru saja dimulai. Kini, semuanya telah disampaikan. Kata demi kata telah mengetuk pintu hatimu, bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk dihidupi. Karena ini bukan hanya sekumpulan kalimat manis, ini adalah panggilan. Sebuah ajakan ilahi agar kamu bangkit, berdiri, dan melangkah menuju versi terbaik dari dirimu yang selama ini tertidur. Kamu telah melewati badai, menelan pahitnya kegagalan, dan bertahan dalam malam-malam penuh harap. Tapi percayalah, semua itu bukan akhir. Semua itu adalah persiapan. Dan sekarang, musim baru telah tiba. Musim di mana langit tidak hanya membuka pintu, tapi mencurahkan hujan berkat. Jangan takut untuk sukses. Jangan ragu untuk besar.
karena kamu tidak dipanggil untuk bersembunyi dalam ketakutan, melainkan untuk bersinar dalam kelimpahan. Kamu bukan beban dunia, kamu adalah jawaban bagi dunia. Dan kelimpahan yang akan Tuhan percayakan padamu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhanmu, tapi untuk mengangkat banyak jiwa bersamamu. Maka sekarang ucapkan dalam hatimu, aku siap, aku layak, aku adalah saluran berkat. Dan jika hatimu telah sepenuhnya tergerak oleh pesan ini, kirimkan sinyal imanmu ke semesta. Klik suka, berlanggananlah untuk tetap terhubung dengan pesan surgawi. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal, dan tuliskan di kolom komentar 77. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah kode semesta, simbol kesempurnaan dan pemenuhan. Dan ketika kamu mengetiknya, kamu tidak hanya sedang menulis, kamu sedang menyetujui perjanjian antara hatimu dan langit. Percayalah, dalam satu malam saja, Tuhan bisa mengubah hidupmu selamanya. Dan saat itu terjadi, kamu akan tersenyum dan berkata, inilah jawaban dari semua air mata. Inilah bukti bahwa aku memang dipilih. Selamat datang di musim kelimpahanmu.